Hai guys, terima kasih sudah datang di channel Neng Wika. Hari ini Neng Wika mau cerita nih, mau menggosip sama kalian tentang seorang emak-emak yang dibenci satu Jepang guys. Karena kelakuannya emang bikin dengar baik-baik. Nah, emak-emak yang mau kita omongin hari ini itu bernama Kawahara Miyoko guys. Dia lahir pada tahun 1947 di kota Toyama, Jepang. Bener nggak tuh? Toyama guys, kota Toyama, Jepang. Saking terkenalnya keresahan Ibu Miyoko ini guys, mukanya tuh sering banget seliweran di TV-TV Jepang. Bahkan para pengguna media sosial itu bikin mukanya tuh jadi meme, terus ocehan-ocehannya tuh di remix gitu loh guys. Nggak sampai di situ guys, bahkan ada versi animenya, ada gamenya, bahkan ada film yang terinspirasi dari kasus Ibu Miyoko itu. Mungkin kalau kalian tahu di tahun 2020 judulnya Mrs. Noisy gitu loh kalau di Indonesia ini ya. Singonya berisik. Yang mana kalau di dunia nyata emang si Mrs. Noisy itu disematkan itu merupakan julukan ke ibu-ibu tadi. Awal mulanya Ibu Miyoko ini waktu berumur 21 tahun, dia menikah dengan suaminya. Suaminya itu adalah orang Toyama juga ya guys. Nah setelah itu mereka memutuskan untuk pindah ke timur ke daerah Osaka. Di sana Ibu Miyoko melahirkan 3 orang anak, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Namun sayang, kebahagiaan dari Ibu Miyoko itu nggak berlangsung lama guys, karena 2 dari anak Ibu Miyoko, yaitu 2 putrinya itu tadi, mengalami sakit kronis dan akhirnya harus meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, gantian lagi guys, anak laki-lakinya dan suaminya Ibu Miyoko itu akhirnya sakit-sakitan guys. Alhasil Ibu Miyoko tuh harus membanting tulang untuk menghidupi suami dan anaknya ini. Ya sebenarnya sih ini kisah sedih ya guys awalnya. Coba bayangin aja, jadi Ibu Miyoko gitu yang tadinya hidup bahagia, terus tahu-tahu 2 anaknya meninggal, terus anaknya yang masih ada dan suaminya itu malah sakit-sakitan. Alhasil dia harus mencukupi kebutuhan hidup di rumah itu. Lalu kemudian disinilah awal mula kekeosan itu terjadi guys. Waktu itu pada tahun 1989. Nah di desanya Bu Miyoko itu kedatangan tetangga baru. Kita sebut saja misalnya Ibu Otsuka gitu ya, keluarga Otsuka. Keluarga Otsuka ini pindah ke daerahnya Bu Miyoko. Tapi nggak yang bersebelahan rumah pas gitu loh guys. Itu tuh masih berjarak kira-kira 6 meter. Selama 6 tahun mereka bertetangga pas tahun 1989 sampai 1996 itu sih awalnya baik-baik aja. Mungkin ada kejadian-kejadian yang bikin tersinggung, cuman ya masih bisa dipendem aja. Cuman entah kenapa ya, pada tahun 1996 itu tiba-tiba Bu Miyoko menunjukkan aneh gitu, gelagat yang aneh. Masa tiba-tiba ya guys, dia tuh suka mencetin belnya rumah Bu Otsuka, habis itu ditinggal pergi. Kayak kita zaman bocil dulu, kita pencetin rumah orang kaya gitu kan, terus kita kabur. Nah sama nih, tapi yang ngelakuin emak-emak. Nah ada lagi, selain itu dia juga suka tiba-tiba nendang pagar rumah buat suka. Coba, ngapain Bu Miyoko kayak gitu? Ditendang terus dia kabur. Selain itu kalau dulu kan mainnya ini ya guys, bukan handphone tapi telepon rumah. Nah Bu Miyoko itu suka nelponin rumahnya Bu Otsuka, terus habis itu pas diangkat kayak ya udah dimatiin aja. Emang suka jahil orang ini guys. Astagfirullahaladzim. Dari sini aja kayaknya kita sudah bisa bayangin ya guys, kalau kita jadi keluarga Otsuka terus punya tetangga kayak Ibu Miyoko, bakalan stres nggak tuh?
Tapi yang lebih membagongkannya lagi itu dimulai September tahun 1996. Tiba-tiba aja randomly Ibu Miyoko tuh ngeluarin speaker besar, ditaruhnya di jendela rumahnya, terus ngadep ke rumah Ibu Otsuka gitu guys. Dia nyalain musik hip hop nyaring banget, pokoknya kenceng sekenceng-kencengnya kayak orang punya hajatan 24 jam gak beres-beres. Gila. Ini kayaknya pasti banyak yang relate sih. Pernah nggak kalian tiba-tiba tetangga tuh nyalain musik dangdut kenceng banget, volumenya tuh nggak kira-kira kayak budek apa gimana ya, di sini aja itu kedengaran kenceng banget, apalagi di telinga dia. Yang lebih gongnya lagi nih guys, Bu Miyoko nyalain itu musik hip hop 7 hari 7 malam 24 jam non-stop. Gila enggak tuh? Apotek aja ada tutupnya guys. Bener-bener nih tetangga. Sampai-sampai Bu Otsuka tuh harus mengganti kaca jendelanya itu yang deketan sama rumah Ibu Otsuka, rumah Ibu siapa? Miyoko itu tadi, diganti kacanya, teralisnya juga supaya bisa ngeredam gitu loh. Emang ada di sana yang kacanya tuh kayak bisa ngeredam suara dari luar biar masuknya itu nggak terlalu nyaring gitu. Aku heran ya, Ibu Otsuka sabar apa emang agak-agak itu kalau kejadiannya di sini tuh mungkin bakal di demo satu gang ini, satu kampung bakal ngedemo orang itu, bener nggak sih? Mengganggu sekali. Kesabaran Bu Otsuka ini bener-bener wah sih guys ya. Bayangin aja Bu Miyoko yang udah didiemin gitu itu nggak sebentar loh guys. Katanya hal itu tuh kejadian sampai 2,5 tahun. Kejailan Bu Miyoko ke Ibu Otsuka itu sampai 2,5 tahun guys. Tapi anehnya bukannya stop, bukannya udah tobat si Ibu Miyoko ini, malah kelakuannya semakin menjadi-jadi. Bahkan ya guys, pernah suatu ketika kan dia ngerasa nih kayak aku nih dicuekin banget nih sama Ibu Otsuka gitu. Bahkan dia pasang kaca perdam gitu, jadi nggak terganggu gitu, maksudnya ya nggak terlalu mengganggu lah aku ke dia. Kalian tahu si Bu Miyoko itu ngambil keran air ya dari rumahnya, terus sengaja nyemprotin rumahnya Ibu Otsuka. Gila, emang dia lagi cosplay jadi pemadam kebakaran apa? Tapi kan ini nggak ada api guys ya, tiba-tiba aja dia nyiram gitu, yang ada malah becek rumah si Ibu Otsuka. Bener nggak? Ini bener-bener Ibu Miyoko nih ya. Ya ampun, aku aja sampai gede baca kisah ini. Gimana menurut kalian guys? Kamu kalau punya tetangga kayak gitu kalian apain? Udah pasti perang dunia ya. Tunggu, belum, masih panjang nih kisahnya. Kerendeman dan kejailan Bu Miyoko tuh nggak habis-habis guys. Sekarang yang merasa terganggu bukan hanya keluarga Ibu Otsuka, tapi seluruh tetangga-tetangga di situ kayak ngerasa apa sih nih orang, sampai mereka tuh sampai mereka tuh akhirnya ngidap vertigo, insomnia gitu loh guys, gara-gara nih orang. Coba bayangin aja, nyalain lagu, muter lagu itu bener-bener 24 jam non-stop. Kayak wah nggak bisa sih, ini harus dilaporin ke kantor polisi. Akhirnya benar aja, di Desember tahun 1999 itu udah 10 tahun loh dari pindahnya Ibu Otsuka itu ya. Ibu Otsuka kan tadi pindahnya tahun 1989. Dilaporin ke polisinya tuh baru Desember tahun 1999. Gila sih, ini emang tetangga-tetangga di sana apa emang pada baik-baik apa gimana ya? Bener-bener setelah 10 tahun baru ngadu ke kantor polisi. Nah, akhirnya datang polisi ke rumahnya Ibu Miyoko tadi kan. Tapi benar-benar gongnya si polisi itu pas datang bukannya dia takut apa gimana, si Bu Miyoko nya bukannya ya waduh ada polisi nih, enggak, malah disemprot itu polisi. Mama sekali, benar-benar dia malah ngomel, marah-marahin polisi. Apa lu polisi nggak jelas ikut-ikutan segala macam. Polisi ngeliat itu ya kayak
apaan nih, nggak jelas nih orang. Diseretlah Ibu Miyoko itu ke kantor polisi sampai akhirnya tembus ke persidangan, guys. Hasil persidangan menunjukkan bahwa Bu Miyoko dinyatakan bersalah, guys, karena dia mengganggu kepentingan umum. Dan terus dia dihukum 600.000 yen, kalau waktu itu ya setara 70 juta rupiah. Tapi epicnya, kalau emak-emak kan biasanya namanya emak-emak ya, bayangin aja di sini emak-emak kayak Ibu Miyoko gitu, pasti dibawa kantor polisi, disidang, terus dinyatain bersalah, bayar 70 juta rupiah, dia pasti bakal ngotot, yang bakal marah-marah, terus pokoknya sampai orang yang mau berdebat sama dia juga jadi males, benar nggak? Tapi enggak loh, Bu Miyoko langsung bayar yang denda 600.000 yen tadi, yang 70 juta rupiah itu, dan akhirnya dia dibebasin karena tuntutannya itu termasuk perdata ya, guys, bukan pidana. Jadi setelah dia bayar ganti rugi ya dia bebas, akhirnya bisa pulang ke rumah. Setelah membayar denda 70 juta rupiah tadi, otomatis Bu Miyoko dibebasin dong dan dia bisa pulang ke rumah. Tapi guys, bukannya dia tobat, introspeksi diri, berkaca gitu, oh ya ampun, aku udah kena masalah yang kemarin nih, aku harus memperbaiki diri menjadi wanita yang anggun dan slay. Bukannya bertobat, ini Bu Miyoko datang ke rumahnya mau balas dendam, guys, sama Ibu Otsuka dan tetangga-tetangga lain yang udah ngelaporin dia ke kantor polisi. Bahkan pernah nih, guys, ya, jam 6 pagi loh, bayangin jam 6 pagi, Bu Miyoko tuh sengaja ngeluarin mobilnya dia dari garasinya, diparkirnya di depan rumah Ibu Otsuka, terus terus klaksonnya tuh pencet berulang kali, guys. Tit, 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 itu jam 6 pagi, guys. Kadang bahkan Ibu Miyoko itu sengaja nyalain alarm mobilnya. Gila nggak tuh orang? Jam 6 pagi masih udara seger, burung berkicau, terganggu gara-gara orang satu ini. Gila. Aku dari tadi berapa kali ngomong gila ya? Pokoknya bener-bener gila nih orang. Nggak habis-habis kelakuan Ibu Miyoko nih ya. Coba kalian bayangin, apalagi di Jepang ya. Jam 6 pagi otomatis mereka pasti pada masih tidur gitu kan. Masih tidur, enak-enak di bawah selimut, tiba-tiba bunyi alarm mobil, itu bisa stroke. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang di sana, benar nggak? Nah, akhirnya tetangga-tetangga Ibu Otsuka terutama dan para tetangga di sana yang merasa kesel lagi, dan akhirnya di tahun 2000 dilaporin lagi lah si Bu Miyoko itu ke kantor polisi, dan akhirnya sampai Bu Miyoko itu di penjara selama 46 hari apa gimana ya, pokoknya ditahan sekitar 46 harian, denda 100.000 yen atau sekitar 11 juta rupiah gitu, karena kelakuannya nggak habis-habis tadi. Akhirnya setelah Bu Miyoko di penjara itu ya 46 hari, disitulah para tetangga tuh merasa kayak hening, tenang, setelah sekian lama diganggu oleh kelakuan nggak masuk akalnya si Ibu Miyoko tadi. Kalau aku sih mungkin bakalan, entahlah ya, guys, syukuran kali ya. Tapi guys, namanya juga Bu Miyoko cuma di penjara atau ditahan selama 46 hari doang ya, guys. Ya persis kayak bulan Ramadan lah ya. Setan-setan dibelenggu gitu kan. Habis lebaran ya dilepas lagi. Bahkan Bu Miyoko kembali dengan skill terbaru, guys. Sekarang bukan diem-dieman lagi, bukan hanya cuma nyalain klakson, maksudnya kan nggak langsung depan muka gitu ya sama tetangga. Kali ini Bu Miyoko benar-benar nggak sungkan-sungkan untuk langsung ngedamprat itu tetangga, benar-benar ngomel, ngoceh, nyaring di depan muka tetangga itu langsung. Bukan hanya Bu Otsuka, seluruh tetangga-tetangganya, guys, benar-benar diganggu dia, ngoceh itu benar. Kamu yang ini mak banget, cek di Google. Benar-benar kelakuan Bu Miyoko ini ya, guys, nggak ada habis-habisnya. Kayak berpart-part gitu loh. Setelah waktu itu kan cuma aksi-aksi doang ya, kayak nyalain
klakson, alarm, atau mencet bel rumah orang gitu ya. Terus beralih nih sekarang setelah 46 hari di dalam penjara itu tadi, gantian ngebentak-bentak orang di depan muka dia gitu ya. Sampai akhirnya tetangga kayak, orang ini maunya apa sih, sudah 2 kali loh, 2 kali dilaporin ke kantor polisi, tetep aja malah nggak berubah-berubah. Sampai akhirnya di tahun 2000 para tetangga memutuskan untuk bareng-bareng pasang CCTV depan rumah mereka, guys. Dan jadi kalau Bu Miyako aneh-aneh macam-macam berbuat yang ada bukti gitu lah ya yang bisa mereka pakai. Nah, suatu ketika nih ya pernah Bu Miyako tuh lagi di lantai 2 rumahnya, di rumahnya sendiri, nggak ada orang-orang juga, tiba-tiba dia lagi mukul-mukulin kasur, jadi dia lagi jemur kasur nih, terus dia kan pukul-pukulnya pakai yang bentuk kayak kayu tuh loh, ngerti nggak sih? Yang kayak sapu kasur itu. Nah, dipukul-pukul gitu sama dia dan terekam CCTV, terus dia ngomel-ngomel kayak, pergi lo dari sini lo, nggak, kalau lo nggak pergi dari sini pindah lo semua, kalau nggak pindah gue gampar lo satu-satu, ngomong kayak gitu. Dan suaranya itu menggelegar, guys, menggelegar. Mungkin para tetangga bilang, apa sih ini orang? Nah, rekaman yang Ibu Miyoko ngomel-ngomel itu tadi, guys, tersebar luas lah di media sosial ya. Jadilah omelan-omelan Bu Miyoko itu diremix sama para pengguna media sosial, guys. Jadi terkenal lah dia tuh di mana-mana. Karena kelakuan Bu Miyoko tuh nggak ada habis-habisnya, sampai aku sendiri udah capek nih ya bacain cerita untuk kalian. Polisi tuh di tahun 2005 itu polisi sampai memasang alat pendeteksi gitu untuk mengukur kenyaringan atau kebisingan suara Ibu Miyoko. Jadi dipasangnya di sekitar rumah Ibu Miyoko, terus di polisi itu ntar tahu gitu loh sebising apa dia. Dan hasilnya menunjukkan itu kebisingannya menyentuh 70 desibel, guys. Yang mana kenyaringan atau kebisingan yang normal di kompleks itu maksimalnya tuh harus di angka 55 desibel aja, guys. Bayangin 70 desibel tuh kayak orang hajatan 7 hari 7 malam gak habis-habis. Pokoknya annoying banget lah punya tetangga kayak gini, bener gak sih? Yang pada akhirnya di Juni 2005 Bu Miyoko disidang lagi dong, guys. Pada waktu itu umurnya udah mencapai 58 tahun ya. Ini kasihan sih, tapi dia kok nyebelin banget gitu loh jadi orang. Aduh. Tapi di sidang kali ini Bu Miyoko bener-bener nggak merasa bersalah gitu, guys. Katanya, Pak polisi lebay ya mereka itu, orang aku muter musiknya juga nggak kenceng-kenceng amat, biasa aja, mereka aja emang yang cari gara-gara sama saya. Bahkan ya, setelah ditanya polisi lebih lanjut, Bu Miyoko akhirnya ngomong bahwa Bu Otsuka itu yang duluan cari gara-gara sama saya. Katanya awal mulanya dia pernah ngelihat anaknya Bu Otsuka itu ngelemparin batu kerikil ke jendela ke rumahnya Ibu Miyoko, sehingga menyebabkan jendela dan beberapa perabotannya tuh rusak. Nah, dari situlah mereka akhirnya ya terjadi keributan ini. Tapi setelah konfirmasi ke Ibu Otsuka, sebenarnya kejadiannya nggak kayak gitu. Menurut keluarga Otsuka, hal ini nih dimulai gara-gara lampu taman, guys. Bu Otsuka itu lagi pasang lampu taman di pekarangan rumahnya sendiri. Ingat, pekarangan rumah Ibu Otsuka sendiri. Tiba-tiba cuk datanglah itu Ibu Miyoko ngetok pintu rumah Ibu Otsuka. Katanya, ini lampu taman kamu nih ganggu nih, sampai silau, terlalu silau, terlalu terang sampai masuk ke rumah saya. Nah, akhirnya karena baik ya kan, Ibu Otsuka ini dipindahlah lampu taman itu tadi, digeser, padahal itu hak mereka ya, dipindahlah ke tempat lain kayak gitu ya. Setelah itu datang lagi dong Ibu Miyoko nih, diketok lagi, terus dia nanya, ini nih lampunya masih terlalu terang, ini mengganggu rumah saya. Padahal kalau dipikir-pikir menurut Ibu Otsuka itu nggak masuk akal, guys. Itu tuh posisinya udah jauh dan nggak mungkin sampai ke sana cahayanya gitu loh. Tapi karena dia itu emang
dasar orang baik ya Ibu Otsuka nih, wattnya itu dikecilin, wattnya itu misalnya tadi, berapa terus dikecilin gitu, kalau wattnya kecil kan jadinya lampunya redup gitu ya guys ya. Udah dilakuin itu juga besokannya diprotes lagi, datang lagi katanya, "Enggak ini masih mengganggu saya." Di situlah akhirnya, keluarga Otsuka merasa kesel, "Apaan lu ngatur-ngatur gue, ini rumah gue," gitu ibaratnya ya, "ngapain lu yang ngatur?" Bahkan setelah itu ngaturnya tuh nggak logis gitu loh guys, nggak masuk akal. Emang benar-benar nih orang. Akhirnya setelah mendengar kesaksian dari tetangga-tetangga lain, di tahun 2006, hakim memutuskan Ibu Miyoko bersalah ya guys ya. Dia akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan dan denda sebanyak 2 juta yen atau sekitar 250 juta rupiah. Dan akhirnya setelah Bu Miyoko mulai menjalani hukumannya, banyak media-media Jepang yang mulai mencari keluarga terdekat dari Bu Miyoko. Mereka sebenarnya pengen tahu sebenarnya kenapa sih ini orang gitu sampai segitunya dia tuh dia tuh punya gangguan mental atau penyakit lain kayak gitu yang uh, bikin penasaran seluruh penduduk Jepang kala itu guys. Tetangga-tetangganya pun juga mulai merasa kayak sebenarnya dari awal juga mereka kayak menyayangkan gitu ya, kenapa harus sampai melalui jalur hukum gitu. Secara tetangga-tetangganya juga tahu kalau Bumiyoko itu kan tulang punggung keluarga ya guys ya, ada anak dan suami yang harus dihidupi kayak gitu kan. Sebenarnya tetangganya tuh coba kalau Bumiyoko itu eh, membenahi diri gitu baik-baik, mereka sebenarnya mau kok membantu, rukun bertetangga kayak gitu ya, tapi memang dasar entahlah kenapa Bumiyoko ini kayak gini ya guys. Kenapa dia bisa jadi dua orang yang berbeda gitu loh guys. Nah karena statement ini muncul, banyak spekulasi-spekulasi berkembang di masyarakat Jepang. Teori yang pertama itu menyatakan kalau Bu Miyoko tuh merasa Bu Otsuka tuh nggak sopan kayak gitu ya guys. Dia tuh kan pendatang baru, waktu pertama kali pindah dia itu nggak ngasih kayak parcel atau minimal buah tangan, datang untuk memperkenalkan diri pada tetangga-tetangga yang lama. Ya nggak usah semua juga, persis lah kayak kita di sini, kita pindah ke daerah yang baru, otomatis kan kita langsung datang nih ke tetangga sebelah, kanan, kiri, depannya minimal 3 orang yang paling dekat sama kita ini aja untuk memperkenalkan diri, permisi-permisi gitu ya kan. Ya bawa martabak kek, tahu bulat kek apa. Ya untuk basa-basi aja, untuk ya ngasih tahu kalau hello aku tetangga baru loh. Kayak gitu, tapi waktu itu Bu Otsuka nggak ngelakuinnya guys. Jadilah Bu Miyoko merasa tersinggung dan merasa kalau tetangga baru nih nggak sopan nih, nggak ada unggah-ungguhnya kayak gitulah ya kalau di Indonesia. Teori kedua menyebutkan bahwa sebenarnya Bu Miyoko itu adalah korban. Karena lingkungan tempat tinggal Bu Miyoko itu menganut ajaran Soka Gakkai. Sebenarnya ajaran itu juga bukan ajaran yang sesat atau gimana ya guys ya, tapi kayak Bu Miyoko tuh sebenarnya nggak mau ikut aturan itu, nggak mau ikut aliran itu. Cuman karena dia terpaksa, jadinya dia kayak melakukan hal-hal nyentrik, hal-hal aneh untuk menunjukkan rasa ketidaksukaannya gitu loh guys. Karena dia merasa terpaksa itu tadi ya. Tapi dikemas atau diberitakan seolah-olah Bu Miyoko yang salah. Nah, teori yang ketiga itu menyebutkan bahwa tetangga-tetangganya duluan itu loh yang suka ngomongin Bu Miyoko. Kayak yang aku bilang di awal tadi, 2 anak perempuannya itu kan mengidap penyakit kronis ya guys. Namanya itu adalah spinocerebellar ataxia. Susah kali. Intinya penyakit itu tuh menyerang di otak dan tulang belakang kayak gitu ya guys ya. Nah terus itu bisa mengakibatkan kayak susah bernafas, susah makan, susah komplikasi yang menyebabkan akhirnya dia meninggal dunia. Penyakit itu tuh adalah penyakit bawaan genetik guys yang diturunkan dari suaminya Ibu Miyoko. Makanya kan suami dan anak laki-lakinya pun mengidap penyakit yang sama walaupun tidak separah
dua anak perempuannya. Sampai-sampai guys, ibu mertua dan suaminya Bu Miyoko itu sampai sering minta maaf gitu loh sama Bu Miyoko, minta maaf kalau gen yang mereka bawa itu membuat Bu Miyoko dan keluarganya mengalami ya hal-hal seperti ini gitu, penyakit dan ya membawa penderitaan lah intinya untuk Bu Miyoko. Tapi hebatnya Bu Miyoko nggak pernah mengeluh guys gitu. Bu Miyoko tetap merawat suaminya, merawat keluarganya dengan baik. Hal itu yang ngatain ibu mertuanya sendiri loh guys. Nah, dengan keadaan yang separah itu gitu ya, malah tetangga-tetangga tuh suka ngata-ngatain, suka ngomongin ibu Miyoko dengan maaf ya, mengatakan kalau mereka itu keluarga cacat mental kayak gitu. Nah, dikatain kayak gitu, mana ada sih ibu yang terima guys. Maka dari itulah Bu Miyoko bertindak ya semenyebalkan itu. Tapi balik lagi, semua yang aku omongin tadi, 3 teori itu ya cuman teori-teori yang berkembang aja guys. Nggak ada yang tahu pasti kenapa Bu Miyoko sampai itu gitu loh ya. Akhirnya 1 tahun 8 bulan telah berlalu, Bu Miyoko akhirnya ya dibebaskan. Cuman setelah kebebasan Ibu Miyoko itu guys, nggak ada lagi berita tentang Ibu Miyoko ya. Wajar lah ya kalau kayak yang tadinya viral terus tiba-tiba kayak ya udah bosen aja gitu dengar cerita itu. Lagi pula di Jepang itu ada aturan kalau menyorot, memberitakan orang yang sudah menjalani hukuman itu kayak melanggar hak asasi manusia gitu guys. Mereka tahu aja kalau dia itu udah bersalah dan udah menjalani hukuman, ya udah gitu, nggak boleh diberita-beritain lagi. Nggak kayak di negara mana gitu ya, sudah dihukum bersalah, dihukum bebas, makin terkenal tuh. Di mana tuh yang kayak gitu. Oke guys, itu dia kisah aku hari ini, kisah membagongkan tetangga paling nyebelin sejagat raya kayaknya ya. Kamu kalau punya tetangga kayak gitu, mending pindah atau tutup kuping guys. Tolong komen di bawah ya. Nah, itu aja cerita aku hari ini. Sampai jumpa, terima kasih. Suprek guys, suprek.